Sya'ban ya. Sebentar lagi akan datang tahun Ramadan. Sya'ban juga sama ya, bulan mulia, bulan istimewa. Dianjurkan kita di bulan Sya'ban di antaranya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW karena berkaitan turunnya ayat perintah sholawat kepada Nabi itu turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turunnya pada bulan Sya'ban. Itu ayat apa? Tentang pernyataan dari Allah, sesungguhnya Allah dan semua para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka kita dipanggil, hei orang-orang beriman. Jadi orang yang bersolawat adalah orang-orang beriman. Hei orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan katanya di antara tanda orang yang yakinnya ahlu sunnah wal jamaah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak-banyak pada sholawat. Nanti lagi ada malam namanya malam nisfu Sya'ban ya. Kita hidupkan kembali malam nisfu Sya'ban karena malam yang juga istimewa. Nanti kita akan bahas pada pertemuan terakhir ya, penutupan terakhir nanti kita akan bahas tentang kemuliaan nisfu Sya'ban. Yuk, sekarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mana kitabnya? Halaman 102. 102 pasal ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi ma'asil qalbi. Bermula ini omongan, ucapan di dalam membahas maksiat hati. Jadi ada orang yang zahirnya taat tapi batinnya masih maksiat. Orang itu mau zahir batin masih maksiat. Jaga nih. Sebab kitab Bidayah ini ya terbagi 3 pembahasan. Pembahasan pertama tentang khusus ibadah kepada Allah. Yang kedua pembahasan tentang menjauhi dari maksiat. Kalau jelas ya, maksiat zahir. Maksiat apa? Maksiat zahir, maksiat anggota badan, maksiat tangan, maksiat kaki, ya. Maksiat lisan, maksiat telinga,
maksiat mata, maksiat perut, maksiat. Ada lagi maksiat hati. Maksiat ini kita selain kita taat kepada Allah, juga yang kedua wajib jauhkan maksiat. Ya. Yang ketiga baru tuh ngomongin masalah muamalah, pergaulan dengan orang. Jangan sampai kita hidup ini ngerugiin orang, ya. Itu pembahasannya nih. Pembahasan di dalam kitab Bidayatul. Karena kita membahas maksiat hati. Ya Allah, ya. Memang hati ini paling susah nih. Ya, maksiat hati paling susah. Siapa aja mendera penyakit batin, penyakit hati. Makanya pengobatan yang paling sulit, pengobatan yang membutuhkan waktu panjang adalah ngobatin penyakit hati. Biar hati bersih. Besok di hari kiamat katanya harta anak gak bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak berguna tuh ya, punya anak walaupun anaknya jenderal bintang 7 kayak puyer jadinya. Iya, gak berguna. Harta berapa triliun harta kita gak berguna buat nanti besok kecuali orang yang punya hatinya Ya Allah. Mudah-mudahan hati kita dibersihin sama Allah. Makanya kita kalau berdoa berapa jangan duit dulu ya. Sedikit kita duit, kita sehat, sedikit kita sukses. Kapan kita minta hati yang bersih? Pernah gak berdoa, ya Allah bersihin hati, jangan dengki mulu, jangan sama orang, jangan hasut mulu, jangan benci mulu ya Allah. Hati jangan kelaguin orang, jangan tipu orang, hati jangan dendam ya Allah, bersihin hati ya Allah. Karena apa? Kalau orang lihatnya muka kita, mukanya ganteng apa kagak? Kalau ganteng banyak teman, cantik yang banyak teman. Tapi kalau Allah nggak lihat rupa, nggak lihat muka, yang Allah lihat hati, hatinya bersih apa kotor. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bersihin hati kita, amin. Ya, kalau berdoa minta hati yang bersih, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Wala taj'al, ya Allah jangan jadikan fi qulubina, di dalam hati-hati kami, ghillan perasaan benci, perasaan dengki, perasaan dendam, perasaan menipu, illadzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Bersihin hati kita, ya. Karena kalau hatinya bersih, maka itu tempat rahasia Allah dititipin. Makanya rahasia-rahasia Allah itu dititipin sama orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh lah yang punya hati bersih, dititipin tuh rahasia-rahasia ilahi. Bisa khusyuk, bisa nangis kalau baca Quran, bisa bangun tahajud, bisa sempat baca Quran, bisa ini, hatinya bersih. Sembahyang doyan, ngaji doyan, qiyamul puasa, zikir doyan, baca Quran. Itu kedoyanan itu terkait dengan hati hati kotor kan, baca Quran ngantuk, zikir ngantuk, apa aja ngantuk, males, lesuk. Itu karena hatinya kotor. Makanya bersih nanti. Bagaimana di sini? Coba i'lam anna sifatil madmumata fil qalbi katsiratun. Ketahui olehmu sesungguhnya sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu banyak. Ya, sifat-sifat hati itu banyak. Kalau mau dihitungin tuh manusia memiliki berapa karakter. Ada manusia karakternya kayak binatang buas. Kayak binatang? Kalau binatang buas gimana? Iya, kayaknya ngerekam aja orang. Merugiin pula orang, merugiin. Kayak kalajengking. Kayaknya ngatek dia orang. Kayak ular kobra, bener gak?
ngantuk aja. Ada orang nggak karakternya begitu? Ada orang karakternya begitu, merugiin orang mulu hidupnya, bikin onar, bikin resek. Sampai orang sekampung ngarepinnya mati, tapi orang mati. Itu karakternya kayak binatang buas, kayak harimau karakternya ya, nerekam dulu gitu, kayak serigala. Ya, ada orang yang kayak gitu, merugiin orang, sabuyan namanya. Ada orang karakternya kayak hewan, kayak hewan. Apa hewan? Hewan punya makan mulu. Merugiin orang kagak, makan mulu kayak monyet, monyet di mulut belum lagi habis masih ciplak. Di tangan kanan megang, di bagian kaki megang. Lempar lagi kaki pegang. Benar enggak? Orang ada puas-puasnya sama dunia. Wah, ada perjalanan kuliner dulu. Madang pagi, siang, malam, madang. Orang hidup sama ibadah, nggak mikir-mikir dah. Namanya hewan. Ada orang yang karakternya sifatnya kayak setan, kayak setan. Makanya juga ngatain kayak setan lo gitu ya. Laki bini jadi setan, kenapa? Iya, itu tadi ya, menyesatkan orang, ngajak orang maksiat, ngajak orang jauh kepada Allah. Itu setan karakternya. Ada orang gitu ya, ngajaknya iklannya bikin orang lupa sama Allah. Ada nggak iklan yang bikin lupa? Itu namanya iklan setan. Kita bulan Ramadan bukan diingetin nama ngaji Quran, diingetin nama sirup marjan, diingetin nama kolak, diingetin nama macam-macam iklan di TV enggak? Iya. TV itu udah mulai pasang iklan di Ramadan. Ya, kita dibikin lupa sama Allah. Iklannya punya baca Quran, tarawih gitu. Ya. Ada orang yang sifatnya rabbaniyah, wali ya, orang soleh yang adanya keberadaannya nguntungin orang banyak, bikin orang ingat kepada Allah, bikin orang rajin tekun ibadah. Itu sifat-sifat hati manusia itu semua sifat-sifat itu terkumpul pada hati. Jadi manusia ini bisa terkumpul modelnya kayak harimau ada, kayak anjing galak ada, kayak setan ada, kayak orang bijak juga ada. Itu karakter manusia. Itu yang menentukan adalah hati ya, hati manusia. Orang yang kayak babi hidupnya kayak syahwat dulu, ngikutin syahwat. Orang kayak anjing marah-marah dulu. Orang kayak setan ya, bergejolak ngajak yang sesat. Orang yang bijak yaitu orang yang berakal, ngajak orang untuk dekat kepada Allah. Macam-macam sifat-sifat hati. Makanya kalau pengen tahu penjelasan sifat-sifat hati yang tercela, ada kitabnya ya, kitab Ihya Ulumuddin, sifat-sifat hati tercela. Wa tariqu tabhiril qalbi, dan bermula cara mensucikan hati min radha'ilha, dari kotoran-kotoran hati, tawilatun yaitu panjang. Nah sebentaran yang perlu rajin ngaji, panjang babnya nih, ngobatin hati nggak sebentaran, memerlukan waktu yang panjang. Perlu ngaji, ya, perlu ibadah, perlu zikir, perlu yang panjang perjalanan. Wasabilul ilaji fiha qabidun, dan cara pengobatan di dalam hati ini qabidun, sulit. Penyakit paling susah diobatin bukan corona. Corona mah ngumpet aja 2 minggu, makan yang enak-enak waras. Bener nggak? Kalau penyakit hati ya Allah, yang rajin ngaji aja masih dengki. Apa yang orang rajin ngaji? Orang rajin ngaji masih dengki. Orang rajin sembahyang masih dengki. Orang jadi kiai masih dengki-dengkian. Kalau kita awam-awaman, kiai ada dengki-dengkian. Hati sudah. Wah. Berartinya kudu rajin, sabar, perlu perjuangan, perlu waktu. Waqad indarasa bil kulliyah ilmu wa amaluh.
dan sesungguhnya telah sirna dengan keseluruhannya ilmunya dan amalnya. Wah, apalagi yang sekarang nih. Yang sekarang ilmu-ilmu yang maju bukan ilmu tentang pembersihan hati, ilmu teknologi sekarang Bang. Ya, ilmu teknologi. Bagaimana? Yaitu yang berkaitan dengan teknologi, bisa membangun ini, bisa memajukan kota, bisa membuat gedung-gedung pencakar langit, bisa bikin mesin-mesin yang apa? Yang luar biasa, yang canggih. Dulu kita kalau masak di dangdang, di kayu, sekarang mah nasi disetrum aja mateng. Bener nggak? Dulu kita nyuci pakai gilesan, gini. Sekarang kita ya tinggal colok doang, masukin mesin cuci, dedek bersih. Pakai mesin cuci, ya masak pakai mesin, nyuci pakai mesin, bener? Gosok pakai mesin. Dulu kita gosok udah nyari arang, dipasin, ya nggak? Kadang-kadang suka pada bolong baju digosokin, ya udah. Iya, dulu, bener nggak? Dulu orang ke Kebayoran, ke Pajajaran jalan kaki, ke Kuitang jalan kaki. Sekarang ada mobil, ada KRL, serba mudah. Dulu kalau pengen nyamperin orang, perlu datengin orangnya. Sekarang tinggal WA, bener nggak? Tinggal telepon, zaman canggih. Tapi itu semuanya ilmu zahir semua. Ilmu-ilmu yang berkaitan bersihin hati ini, wah kata Ghazali, udah sirna, udah banyak yang hilang. Banyak lagi tidak ada ulama-ulama yang menciptakan, membuat karya tentang hati. Ghazali udah begitu katanya, ya, wah udah susah. Orang sekarang udah sibuk main HP. Ya, kalau HP mati dicas. Kalau hati ini mati, kadang ngecas. Hati itu kan lebih berharga dari HP. Jiwa yang mati nggak dicas. HP mah mati, buru-buru dicas. Kadang ngaji, kadang hadir ngaji, kan kadang ngecas sebenarnya, kadang ngecas jiwa. Ya, udah habis ya. Aduh, ya Allah, ampun ya Rabb. Wa ilmu amalnya, ilmunya habis, yang amal langka, yang amalnya langka. Mesin hati. Ya, kenapa? Li ghaflatil khalqi, karena lalainya makhluk. Udah manusia jangan lalai. Udah banyak yang lupa, jauh pandang, ya udah gak concern di situ dah. Pengennya udah sekolah aja, kuliah, kerja, kawin, ngurusin anak, ngurusin cucu, mati, udah. Ada yang ngurusin hati, mana ada yang concern ngurusin hati pada bersih. Aduh ya Allah, ampun ya Allah. Allah, ya udah lalai ya makhluk anfusim dari diri mereka. Udah kagak iyang mikirin diri. Yang penting mah bisa madang, bisa kerja, bisa kawin, ya kan? Wasiwali dan sibuknya mereka bisa di dunia dengan gemerlap dunia. Wah, pengennya gemerlap, pengen punya motor, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya rumah lagi, pengen punya kontrakan, pengen punya tanah, pengen macam-macam ya. Udah pengen itu dulu. Hatimu udah gak kepikiran dah. Hati ini hubung dunia apa kagak, nyati hasil udah kagak dipikirin dah. Ngomong gede mulu kalau ngomong sebakul. Ngomong sebakul itu penyakit hati ngomong sebakul nyumbang apa kagak. Ada orang itu. Ngomong sebakul duit pelit. Penyakit hati itu namanya ya. Masya Allah. Wa qad istaqsayna dzalika kullahu fi kitab Ihya Ulumuddin, dan sesungguhnya telah kami tuntaskan itu permasalahan hati seluruhnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Balik ke kitab Ihya buat membersihkan hati dan Ghazali kami tuntaskan udah urusan hati itu dalam kitab Ihya. Makanya di karangan Ihya Ulumuddin bisa aja menyaksikan banyak orang pada sibuk-sibuk urusan dunia dan yang concern dah. Saya ngarang sebuah kitab namanya Ihya, menghidupkan ilmu agama. Ilmu yang tadi mati hidupin jadi Ihya Ulumuddin ya. Firuk ilmu meningkat di dalam ya. Bagruk ilmu meningkat, seperempat yang membinasakan diri, waruk ilmu jihad, dan seperempat yang menyelamatkan diri. Nah ini kitab Ihya. Jadi membahas tentang perkara-perkara yang menghancurkan manusia, perkara-perkara yang menyelamatkan manusia. Kalau kita akan selamat, ya udah buru-buru tobat.
Kalau pengen selamat buru-buru zuhud, kalau pengen selamat buru-buru sabar, buru-buru tawakal, ikhlas gitu. Yang menyelamatkan tuh. Kalau yang membinasakan, jauhi yang namanya banyak makan, banyak ngomong, ya, pengen pangkat, gila penghormatan, pengen dihargai, ya, dengki, sombong, ujub, ria, takabur, penyakit-penyakit yang menghancurkan manusia itu ya. Loh, Pak, jangan sampai kita digotong, ya, dikurung batang, sementara sombong masih ada, dengki masih ada, benci yang orang masih ada. Bersihin itu. Banyak menolong malam, tahajud, minta Allah punya hati bersih Allah, bimbinglah hati ini biar bersih, biar takwa, biar benar, biar lurus. Walakinna akan tetapi kami nuhadziruka memberikan peringatan kepadamu al-an sekarang salasan akan 3 perkara min khaba'ithil qalbi dari kebobrokan hati. Kata Imam Ghazali, sekarang kami cuma begini saja dah. Karena banyak tuh pembahasan hati, kami ambil 3 aja di inti penyakit hati ini 3. Selamatin, ayo sama-sama berobat dari penyakit hati yang 3 ini. Ya, wahya al-ghalibah. Nah, ini yang 3 ini yang biasanya sudah merata, sudah umum. Ala mutafakkal asri, di atas, ya, mutafak asri, ustad zaman sekarang. Aduh, ustad zaman sekarang itu penyakitnya 3. Ya kalau ustad ada penyakit, bagaimana muridnya, ya nggak? Iya, ustad-ustad yang penyakitan nantinya, apalagi muridnya mutafak. Kita kan ahli fikih di zaman sekarang adalah ustad fikih, ngaji tasawufnya kagak, ngaji fikih aja, tasawufnya kagak jadi. Nyala-nyalain orang mulu, salah sembahyang itu, salah tuh gitu. Ya, ini bikin orang yang tak begedeg. Ya, ditakhuda minha hidroka, agar supaya kamu mengambil dari 3 perkara ini kewaspadaan. Coba agar kamu bisa waspada dari yang 3 perkara ini. Fa innaha muhlikatun, maka sesungguhnya 3 ini membinasakan fi anfusiha, pada dirinya. Ya, itu bisa merusak diri yang 3 perkara ini. Wahia, dan bermula yang 3 itu ummahatun, menjadi induk ya, menjadi sumber di jumlah minal khaba'ith siwaha, bagi sejumlah daripada kebobrokan yang selainnya. Jadi yang 3 ini nanti akan lahir, bermunculanlah cabang-cabang. Ini pokoknya pokol penyakit hati 3. Dari 3 ini kan berkembang. Masing-masing punya cabang. Makin banyak, makin ruwet. Kayak benang kusut di kaki ayam. Kan susah itu obatinnya ya. Udah bagaimana itu kalau benang kusut di kaki ayam dandaninnya. Hati kalau udah sifat buruk-buruk nempel, udah susah. Diomongin bagaimana juga, diceramain, ngaji apa tetap aja. Ngomongnya gede banget, ngomong gede, kayaknya paling hebat, paling pinter, paling tahu gitu. Allah ya, Allah. Mana tuh penyakit yang 3 itu? Wahia, dan bermula yang 3 itu pertama al-hasad, yaitu dengki, iri aja orang boleh